Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah, wahai ahlul kitab, tidaklah kamu atas sebuah juga sehingga kamu menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan apa yang diturunkan Tuhan kepada engkau itu bagi kebanyakan mereka hanyalah menambah kedurhakaan dan kekafiran jua. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kafir. Katakanlah, wahai ahlul kitab, tidaklah kamu atas sebuah juga sehingga kamu menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Artinya bahwa segala pengakuan dan pendakwaan yang kamu kemukakan, wahai ahlul kitab, tidaklah ada artinya sama sekali sebelum kamu benar-benar berpegang kepada dasar semula, yaitu Taurat dan Injil itu sendiri. Demikian pun kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain yang telah terdahulu itu. Sebab pada pokoknya isi kitab Taurat itu tidaklah bersalahan dengan pokok ajaran Al-Quran. Sebab agama itu pada hakikatnya hanya satu. Sebab itu tegakkanlah Taurat dan Injil itu benar-benar, jangan diselewengkan. Artinya menurut kemauan saja, hidupkanlah syariatnya dan patuhilah hukumnya dan hentikan apa yang dilarangnya. Karena menegakkan Taurat dan Injil artinya menjunjung tinggi dengan kesadaran. Meskipun banyak terdapat tahrif, tambahan kata, perubahan yang disengaja atau tak disengaja, namun hukum yang pokok masih tetap utuh, dan menegakkan hukum itu misalnya seruan kegagahan sebagai dalam Taurat dan atau cinta kasih sebagai ajaran Al-Masih, akan dapatlah mereka hidup dengan orang Islam meskipun mereka tidak mau meluk Islam. Tetapi kalau maksud Taurat dan Injil itu telah diselewengkan atau ketentuan yang telah berpengaruh dari pokok ajaran nabi-nabi itu sendiri, bukanlah ajaran yang tegak, melainkan hawa nafsu. Ayat ini pun berisi anjuran supaya mereka menerima kembali, menyaring dan menyisihkan mana kata tambahan kemudian dan mana yang asli. Lalu adakan kritik yang sehat, sebab hal ini pun telah dilakukan oleh sarjana-sarjana mereka sendiri yang sudi melepaskan din daripada fanatik golongan dan ajaran turun-temurun. Maka banyaklah mereka yang telah mengaku bahwasanya Taurat yang asli tidak ada lagi. Bahkan bagi orang Kristen sendiri diakui bahwa keempat kitab Injil itu adalah karangan dan susunan orang lain, sedang Injil Al-Masih sendiri tidak ada bertemu. Mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran. Mereka tetap kafir dan membantah. Tetapi mereka tidak pula dapat memungkiri bahwa Taurat yang asli tidak ada lagi sekarang. Dan orang Nasrani pun mengakui pula bahwa catatan Injil itu terlalu banyak sehingga di antara yang satu dengan yang lain berbeda. Lalu kemudian mereka putuskan saja bahwa 4 Injil karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sajalah yang disahkan. Padahal kalau diselidiki dengan saksama, cerita-cerita yang di antara satu sama lain tidak sama. Lantaran itu ayat ini menyerukan, kalau kamu wahai ahlul kitab tidak juga mau menerima kebenaran Al-Quran, cobalah tegakkan ajaran isi Taurat dan Injil.
Sedang menegakkan Taurat dan Injil itu pun mereka tidak sanggup. Mereka telah terpaksa membuat suatu agama yang telah jauh dari pangkalan Taurat dan Injil yang asli. Ayat ini sekali lagi menunjukkan betapa luasnya lapang dada atau toleransi Islam terhadap ahlul kitab. Kalau mereka tegakkan betul-betul ajaran asli Taurat dan Injil, niscaya mereka tidak akan membuat bohong, dan orang Kristen di zaman kejayaan Katolik tidaklah akan sampai membuat panitia inkuisisi memaksa orang menganut kepercayaan mereka, dan kalau tidak suka menganutnya, orang itu akan dibunuh, disiksa, dihina, dicabut lidah, dikorek mata, digergaji badan, dan sebagainya. Dan kalau mereka tegakkan benar-benar hukum Taurat dan Injil, tidaklah akan terjadi serakah dan loba tamak orang Yahudi yang terkenal di seluruh dunia itu. Demikian juga orang Kristen, tidaklah akan terjadi pemberontakan bangsa Eropa di zaman Renaissance kepada kekuasaan gereja. Kalau memang gereja menyebarkan cinta kasih, bukan menyebarkan benci dan kekejaman.